Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyama wal ibadah. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan tarawih, shaimin, shaimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita hadirkan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Sebab dengan syukur ini adalah bukti kedekatan dan rasa penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan rasa at-taqarrub secara rohani kita kepadanya, insyaallah akan mengantarkan kita sebagai sosok yang senantiasa sempurna dan paripurna di dalam kita melaksanakan aktivitas ibadah di dalam kehidupan keseharian ini. Mengisi waktu yang singkat ini di dalam aktivitas ibadah, paling tidak ada 3 kategori level tingkatan seorang hamba beribadah kepadanya. Yang pertama adalah orang yang beribadah karena menginginkan surga. Ada orang yang menginginkan manfaat, fasilitas, ya, kesenangan yang bersifat keduniawian. Dan biasanya memang kita melakukan suatu pekerjaan, perbuatan itu karena tergiur dengan apa yang akan kita dapatkan. Bila mana ini terbawa masuk ke dalam aktivitas ibadah keseharian, dalam arti bahwa kita pamrih, ketika saya melakukan itu saya dapat apa? Ini maaf, analoginya mungkin bisa jadi kepada seorang pedagang. Ia akan melakukan kalau ada untung di sana, kalau tidak ya tidak. Kecuali pedagang yang berpikir duniawi ukhrawi gitu. Tapi kalau orientasinya adalah materi keduniawian, maka ia akan selalu berpikir untung dan rugi di dalam kehidupannya. Di dalam proses pendidikan kepada seorang anak pun juga demikian adanya. Ada anak yang rajin belajar ketika ia diiming-imingi oleh sebuah hadiah. Ia akan semakin termotivasi untuk belajar. Nah, saya kira ini bisa ditempuh bagi seorang orang tua di dalam meminta, ya, mengawasi, mengajarkan anak-anaknya untuk belajar di rumah, apalagi dalam masa pandemi saat ini. Level yang kedua adalah orang yang beribadah karena takut dengan siksa, ancaman, sesuatu yang bisa merugikan dirinya manakala ia tidak melakukan apa yang diminta itu. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran, baik yang iming-iming maupun yang bersifat ancaman, ya, itu banyak disebutkan. Kalau kita analogikan, maka orang yang beribadah seperti ini laksana aktivitas kehidupan keseharian itu pekerjaan bagi seorang budak. Ia tidak punya pilihan kecuali melaksanakan perintah. Ketika ia tidak melakukan itu, ia akan mendapatkan siksa. Output daripada karakter beribadah seperti ini itu biasanya akan melahirkan
aktivitas ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, rutinitas dan formalitas. Yang penting saya sudah selesai. Nah, suatu saat baginda Nabi ditanya, apakah saya ketika hanya beribadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, tidak ada yang sunnah-sunnah, apakah saya masuk surga? Ya Nabi, kata Nabi, ya, masuk surga. Nah, ini kembali tentu kepada niat masing-masing orang. Artinya bahwa ibadah yang seperti ini itu pun juga bisa mengantarkan kita ke surga. Tetapi baik yang memberi keuntungan secara materi maupun hal-hal yang bisa mendatangkan ancaman, ini rentan untuk kita tidak akan merasakan kenyamanan di dalam perbuatan itu, termasuk tentu di dalam aktivitas ibadah yang kita dirikan. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan di dalamnya, karena biasanya perasaan yang seperti itu kita tidak akan mau lebih, ya biasanya mau kurang gitu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, level yang ketiga di dalam beribadah itu karena dilandasi oleh sebuah cinta. Nah, kalau kita mencintai sebuah pekerjaan, ada ketulusan, ada keikhlasan di dalam melakukan apa yang diminta kepada kita. Ya, seorang suami yang cinta kepada pasangannya, apalagi ketika masih berusia hijau, usia pernikahan, maka apapun yang diminta oleh kekasihnya, ia akan berusaha sebesar mungkin, semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diminta. Termasuk biasanya di dalam proses pendekatan seorang laki kepada pemuda, kepada seorang pemudi, berlandaskan kepada cinta. Ya. Di dalam aktivitas ibadah pun juga seperti itu. Manakala ibadah yang kita dirikan, yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, maka kita akan termotivasi, terdorong untuk semaksimal mungkin menghasilkan aktivitas ibadah di dalam ibadah yang kita dirikan tersebut. Kita tidak akan pamrih. Laksana seorang koki, penjual di warung makan Padang misalnya, kalau penyaji makanan, bukan penyaji, pemasak makanan di dapur yang menjadi kata kunci untuk kemudian menarik sebanyak mungkin pelanggannya, manakala seorang koki tidak mencintai pekerjaannya, yakin saja bahwa pelanggannya akan lari satu demi satu. Seorang dokter yang tidak menikmati, tidak mencintai aktivitas pekerjaannya, yakin saja bahwa pasiennya akan hilang satu demi satu. Kenapa? Karena orang yang tidak cinta kepada pekerjaannya itu tidak akan sepenuh hati. Ia hanya ngasal, ia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Seorang sufi perempuan yang kita sama kenal, yang memperkenalkan kemudian konsep mahabbah, Rabi'atul Adawiyah, pernah berkata, ya Allah, ketika saya beribadah ini karena menginginkan surgamu, maka pada saat ini kunci pintu surgamu itu dariku. Ya Allah, manakala saya beribadah ini karena takut akan nerakamu, saat ini juga masukkan saya ke dalam nerakamu. Tetapi ya Allah, saya beribadah ini karena tulus ikhlas, karena cinta kepadamu. Tentu ketika sebuah aktivitas ketulusan yang dilandasi kepada cinta yang mengiringi aktivitas perbuatan di dalam keseharian ini, insya Allah, apalagi di dalam aspek ibadah, aspek pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sungguh maha adil. Tidak akan menzalimi seorang hamba yang berbuat baik dilandaskan atas dasar keikhlasan, ketulusan, dan cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa
cinta itu adalah sama dengan rasa. Media untuk mendapatkan cinta itu adalah intinya pada merasakan. Apakah kita merasakan kedekatan kepada siapa kita berbuat pada saat itu? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kepada manusia, kepada diri kita. Saya kira ini media, wasilah untuk kemudian mendatangkan ketulusan, keikhlasan, dan cinta tadi. Merasakan. Kita ketika minum teh manis, lalu kita mengatakan bahwa teh manis itu manis adanya. Yang menyebabkan ungkapan manis itu datang dari lisan kita, itu adalah karena adanya rasa manis yang ada di dalam lidah kita. Garamnya, asingnya garam karena ada rasa asin di dalam lidah kita. Coba bayangkan suatu saat manakala di lidah kita rasa asin dan manis itu Allah cabut. Demikian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kemudian dibakar di atas onggokan kayu yang menggunung, lalu kemudian tidak merasakan panas apa-apa, karena baik sifat yang ada pada api dihilangkan panasnya, maupun pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam rasa panas itu dicabut. Oleh sebab itu sesungguhnya di dalam kita beribadah, termasuk tentu di dalam ibadah puasa ini, yang melandasi adalah bagaimana kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian akan bergaris lurus di dalam aktivitas ibadah-ibadah sosial di dalam keseharian. Rasa lapar yang kita rasakan insya Allah akan memotivasi diri kita untuk seringkali berbagi, ringan tangan untuk membantu kepada sesama saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Semoga dasar dari ibadah yang kita dirikan, ibadah solat, ibadah puasa, ibadah bacaan kitab suci Al-Quran, ibadah zikir kita, semuanya dilandasi karena keinginan dari hati nurani kita untuk senantiasa bertakarrub dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.